Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagaimana dengan Budian hari ini? Alhamdulillah, Budian hari ini juga sehat. Oke, hari ini kita akan belajar bersama Budian dan Bu Isna. Kita mau belajar tema berapa Budian? Tema 7. Tema 7 yaitu kebersamaan subtema 4 tentang kebersamaan di tempat wisata. Oke, sebelum kita mulai Budian, kita tanya anak-anak dulu ya. Anak-anak, apakah kalian sudah menerapkan pola hidup perilaku hidup bersih dan sehat? Sudah ya? Iya, jangan lupa cuci tangan kalian setelah bepergian atau dari manapun sebelum makan harus cuci tangan dulu. Oke, Dian. Iya, hari ini kita akan mulai pembelajaran subtema 4. Pembelajaran 1, silakan anak-anak membuka halaman 165. Oke. Kita akan belajar tentang kebersamaan di tempat wisata. Pernahkah anak-anak pergi ke tempat wisata? Pernah ya? Oke, Budian pernah tidak? Oh, Budian sering. Sering. Oke. Tempat wisata itu contohnya apa saja, Budian? Seperti kebun binatang. Kebun binatang. Taman bunga. Taman. Kemudian taman bermain juga ada. Iya. Kalau Bu Isna sukanya yang ke gunung-gunung, Bu Yudian. Ke pantai juga bisa pantai, ya, Bu Isna. Iya. Kalau Bu Isna sukanya yang tempat dingin-dingin. Oke, kita lihat dulu halaman 165. Halaman 165. Baik, Budian akan bacakan ya anak-anak. Silakan disimak. Ini tempat apa coba? Coba. Kita lihat dulu. Kalian perhatikan dulu gambarnya. Ini kira-kira kita mau pergi kemana ini? Ke kebun binatang. Oke, coba Ya. akan Bacakan ya oleh Budian. Silakan disimak anak-anak. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Nah, kalau di kebun binatang itu banyak binatangnya ya Budian ya? Iya. Budian suka binatang apa? Kalau Budian di sana paling suka itu binatang jerapah. Oh, jerapah. Kenapa? Karena tinggi, total-totalnya kuning lucu banget itu. Oke, iya. Kalau Bisna suka melihat semuanya harus dilihat. Oke, kita lanjut ya Budian. Kita lanjutkan halaman 166. Ini kita akan ini ada sebuah dongeng anak-anak. Asal usul kota Surabaya. Nah, anak-anak silahkan dibaca dulu halaman 166 sampai 169. Itu dongeng, tokohnya ada Sura, ada buaya. Anak-anak masih ingat pembelajaran yang lalu kalau dongeng itu isinya atau tokohnya tentang binatang? Apa? Ayo, masih ingat? Disebut apa? Disebut Cerita apa? yang Dongeng yang tokohnya binatang. Apa? Fabel. Iya, betul sekali. Sekarang silahkan dibaca dulu. Di situ menceritakan tentang asal usul kota Surabaya. Tokohnya siapa Budian? Sura dan buaya. Sura dan buaya. Oke. Sudah dibaca anak-anak semuanya? Anak-anak. Kita lanjut. Ya, kita lanjut ke halaman 170. Silakan kalian baca pertanyaan. Tadi kalau anak-anak sudah membaca teks dongeng asal usul kota Surabaya, berarti anak-anak tentunya sudah bisa ya. Nanti kita akan berlatih menjawab soal-soal tentang dongeng asal usul kota Surabaya. Nomor 1. Nomor 1. Mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Apa? Sura dan buaya selalu bertengkar. Anak-anak tahu? Apa ya yang menyebabkan mereka selalu bertengkar? Iya. Tadi Sura dan buaya bertengkar karena mereka selalu berebut wilayah kekuasaan. Iya, karena tadi buaya pengen wilayah ini wilayahku. Sura juga mengatakan ini wilayahku.
Karena apa? Wilayahnya apa? Kalau buaya dan ikan itu, wilayahnya di mana, Budian? Kalau buaya Wilayah air ya. Jadi kalau- mereka berebut Iya. wilayah air ya. Oke, selanjutnya. Kemudian yang kedua, Nomor 2 ya, anak-anak. bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Bagaimana tadi? Bagaimana caranya sesuai dengan bacaan yang kalian baca? Nah, Ya, udah tahu jawabannya? iya. Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi 2 bagian yang sama besar. Sura mendapatkan bagian laut, sedangkan buaya mendapatkan wilayah bagian darat. biar adil ya. Biar Tadi kan adil, iya. tadi kan berebut wilayah. Mana yang mau wilayah buaya, mana wilayahku, mana wilayahnya Sura, kan begitu. Oke. Iya. Kita lanjut. Baik, yang ketiga, Soal nomor 3. mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Nah, kenapa tadi? Kenapa Karena ya? Sura, siapa yang melanggar janji? Karena Sura Sura- melanggar janji Iya. mencari makan di sungai. Padahal tadi sudah dibagi wilayahnya, yang laut wilayahnya Wilayahnya Sura. Sura, sedangkan di Darat. darat wilayahnya Ya, buaya. Namun Sura melanggar janji ya. Sudah dibagi wilayahnya masing-masing, malah mereka mencari makan di wilayahnya buaya. Oke, Baik, lanjut. soal yang keempat. Keempat. Kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota. Kota mana tadi? Kota mana tadi ya Bu Isna? Kota Kota Surabaya. Surabaya. Oke, kalau anak-anak Budian pernah nggak jalan-jalan ke Surabaya? Oh, pernah. Nah, kalau di Surabaya itu ada tugu ya. Ada. Ada tugu buaya dan ikan ya. ikan, Nah, ya. itulah itu yang sama dengan diceritakan dalam dongeng Ya, ini. menjadi simbol Simbol. kota Surabaya. Baik. Lanjut. Yang kelima, Kelima. bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama, Agar bisa hidup bersama-sama, tidak bertengkar. tidak Gimana? bertengkar? Harus Apa yang harus dilakukan? saling Saling menghargai, jujur dan rukun. Nah, Iya. kalau ini anak-anak belajar di rumah juga pasti harus rukun ya dengan saudaranya, yang punya kakak, punya adik, harus hidup rukun. Oke. Baik. Lanjut ya Budian Iya, ya. kita Kita lanjutkan. Hiu, Sura, dan buaya sepakat membagi 2 wilayah. Bagian laut wilayah Sura, darat wilayah buaya. Nah, ini diibaratkan ya Budian Iya. ya. Yang kotak besar itu ada gambar buaya dan ikan, itu wilayah Wilayah darat dan sebelum laut sebelum disepakati. dibagi. Nah, Sebelum dibagi. sebelum dibagi wilayahnya. Iya. Ibaratnya wilayahnya itu ikan dan buaya jadi satu dalam satu kotak. dalam satu wilayah, Nah, dalam satu dalam satu kota. wilayah. Silakan diperhatikan gambarnya anak-anak. Oke. Nah, sekarang gambar yang sebelah kanan itu wilayahnya sudah disepakati tadi. Disepakati ada dibagi 2, yang laut untuk Sura, yang darat untuk buaya. Nah, oke. Jadi satu wilayah tadi antara buaya dan ikan tadi dibagi menjadi 2. Jadi Wilayah. yang satu kotak saja itu yang isinya buaya saja disebut dengan setengah bagian, karena kotak yang besar itu dibagi 2. Satu kotak isinya buaya saja, satu kotak isinya ikan saja. Berarti buaya mempunyai setengah bagian dan ikan atau Sura mempunyai setengah bagian. Nah, Setengah dilambangkan dengan 1/2. Iya, ingat ya, setengah itu 1/2. Bisa dibaca dengan setengah. Oke, paham anak-anak? Paham ya? Oke, kita Baik, lanjut. Kita lanjut lagi anak-anak. Halaman 172. Halaman 172, silakan kalian Buka buku kalian. Nah, kita akan berlatih sekarang. Menyatakan gambar yang diarsir di bawah ini dalam bentuk pecahan. Coba
Dian, nomor 1. Iya, yang pertama itu gambar ada persegi dulu. Iya, ada gambar persegi yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian 1 potong diambil. Maka itu dinyatakan dengan pecahan berapa Bu Isna kira-kira? Pecahan berapa anak-anak? Kemarin kita sudah belajar ya. Ini Bu Guru tinggal mengulang. Dibagi 4 bagian sama besar. Iya, harus sama ya Bu Dian ya baginya. Iya, harus besar. 1 kotak dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, 1 bagiannya itu disebut berapa? Nah, bisa ya? Bisa, oke. Baik, yang kedua. Yang kedua, Ada 1 lingkaran, dia dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian 1 potong atau 1 bagian diambil. Maka berapakah nilai dari 1 potong atau 1 bagian itu? Oke. Ingat ya. Potongnya juga harus sama Iya, besar ya Bu sama Dian ya. besar. Harus sama Lingkaran besar. dipotong menjadi 3 bagian sama besar, maka 1 bagian itu disebut titik. Oke, bisa? Pasti Kita lanjut. bisa, ya. Oke, sekarang Yang ketiga, ada 1 lingkaran kemudian dibagi menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian diambil, maka itu nilainya sama dengan titik-titik. berapa? Bisa ya? Oke, ini kemarin sudah Bu Dian ya. Iya. Kita tinggal mengulang lagi. Ya, Kita lanjutkan. Kita cari kita lihat. Memasangkan gambar dengan nilai pecahan. Pasti bisa juga ini ya anak-anak ya. Silakan kalian pasangkan dengan garis sesuai pecahan dan gambarnya. Oke, gambar yang pertama Ya. itu 1 buaya. ada 1 buaya atau Iya. setengah, Nilainya setengah bagian. bagian. Nah, 1 buaya atau setengah bagian itu kalau disebut setengah itu yang mana ya gambarnya? Apakah yang 4 buaya, 2 buaya, atau yang 3 buaya? Iya. Yang kedua ada 1 ekor buaya yang nilainya 1/3 bagian. Nah, yang sepertiga yang mana? Iya. 4 buaya, Ya. 2 buaya, atau 3 buaya? Ya. Yang Yang gambar yang terakhir. terakhir ada 1 ekor buaya nilainya sama dengan 1/4. Iya, kira-kira yang mana? Apakah yang 4 buaya, 2 buaya, atau 3 buaya? Ini caranya itu dibagi ya Bu Dian ya. Iya. Kalau setengah itu berarti dibagi Bagi 2. dua. Nilainya kalau hanya 1 buaya itu yang mana? Iya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Lanjut. Bisa ya anak-anak ya? Oke, sekarang kita Yang ketiga ya. Baik. lanjutkan. Halaman 173. Ini karena anak-anak ini membuat kreasi. Kita mau berkreasi, membuat sesuatu. Kalau tadi di dalam dongeng itu ada kisahnya tentang buaya, nah kita juga akan membuat buaya Ya. ini Bu Dian. Membuat Tapi buaya. ini Iya. di dalam buku itu bahan-bahannya yang disiapkan adalah tanah liat, cat, pelumas, alas, dan air. Namun kayaknya kalau kita mencari tanah liat susah ya Bu Dian ya. Nanti bisa diganti diganti dengan apa ini? dengan plastisin. Plastisin Iya. boleh. Silakan. Atau Play-Doh itu ya Iya. Bu Dian ya. Silakan anak-anak nanti belajar membuat Membuat binatang. Binatang. Kalau di dalam buku ini Ini ada buat ada buaya. buaya. Nanti anak-anak bisa berkreasi dengan binatang-binatang yang lain, Boleh. ya boleh. Silakan. Silahkan anak-anak boleh menggunakan plastisin. Itu juga berwarna-warni ya Bu Dian ya Iya, plastisin. nanti bisa Jadi dibuat bermacam-macam. nggak usah pakai cat air ya. Tidak Tinggal perlu. cari warna yang disukai apa, kita buat berdasarkan keinginan kita, kreasi kita ya Bu Dian. Namanya Iya. aja berkreasi. Iya, Boleh dong. Kalau bebas. Bu Dian misalnya mau disuruh membuat binatang, mau bikin binatang apa? kucing. Kucing. Kenapa Bu Iya, Dian? lucu soalnya. Suka nyuri ikan Ah, loh. enggak. Oh enggak Bukan ya. buatan yang baik ya. Tidak Jangan boleh ya Bu ditiru. Dian ya. Oke. Kalau Iya. Bu Isna mau bikin
binatang apa ya? Ular aja. Wah, Ular. Iya. Kalau dipatok gimana Bu Isna? Enggak, nanti ularnya ular yang Cina Bu. Ularnya jangan kobra, ularnya piton yang gede. Waduh, itu malah tambah menakutkan. Oke, Ya. itu ya anak-anak semuanya sudah bisa ya. Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Ini tadi Bu Dian dan Bu Isna mengajak anak-anak belajar di subtema 4 pembelajaran 1 kebersamaan di tempat wisata. Anak-anakku jangan lupa apa Bu Dian kalau di rumah? Jangan Iya. lupa Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun. Sabun aja ya Bu Dian ya, Iya, sama sabun air saja, mengalir. iya. Kemudian selain berperilaku hidup bersih dan sehat apa Bu Dian? Tugasnya anak-anak di rumah? Menjaga wudhu. Oh iya, menjaga Ya. wudhu ya, sering berwudhu. begitu. Berarti harus sholat 5 waktu. 5 waktu. Nah, 5 waktunya jangan lupa. Kemudian ada lagi Bu Dian, tugasnya selain itu, selain sholat juga harus mengaji. Pantauan mengajinya juga harus dilaporkan kepada Bapak Ibu guru. Kemudian satu lagi, membantu orang tua. Oke anak-anakku semuanya, selamat belajar di rumah. Jangan lupa pembiasaan-pembiasaan tadi dilakukan. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.